Oke, baik. Selamat datang dan selamat ketemu kembali di mata kuliah pemodelian dan simulasi. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pembangkitan bilangan random. Ya. Jadi pembangkitan bilangan random ini perlu kita pahami terlebih dahulu sistem bilangan. Ya, bilangan yang digunakan, kemudian dan sistem pengacakan. Ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas ya pembangkitan bilangan random yang terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama sekali yaitu pembangkitan bilangan random. Itu nanti yang kita pahami terlebih dahulu. Yang kedua adalah teknik pembangkitan. Yang ketiga adalah pembangkitan bilangan random dengan Excel. Keempat ada ringkasan baru problemnya. Jadi nanti keempat paling nanti kita sampai pada pembangkitan bilangan random dengan Excel ya. Kemudian selanjutnya ada juga pembangkitan bilangan random. Yang pertama adalah tidak ada yang mampu memprediksi kejadian di masa mendatang ya. Jadi itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan kita melakukan pembangkitan bilangan random. Ya, kenapa? Karena suatu ataupun pembahasan sebelumnya saya sudah menyinggung ya, tentang simulasi itu tidak bisa kita memastikan berapa nilai yang dibutuhkan ataupun nilai yang sebenarnya. Kenapa? Karena sistemnya itu sistem yang tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Ya. Jadi disinilah alasan kita tidak ada yang mampu memprediksi kejadian di masa mendatang. Jadi misalnya seolah-olah kalau ke depannya seperti ini nilainya, tidak bisa kita prediksi. Yang kedua adalah prediksi ataupun pembenaran atas kemungkinan yang ada. Nah, jadi prediksi artinya itu memberikan kebenaran ya atas kemungkinan. Jadi bisa digarisbawahi bahwa hanya memberikan kemungkinan, itu prediksi ya, hanya memberikan kemungkinan dari data yang sebenarnya. Jadi kemungkinan terjadi seperti ini, itu yang dimaksud dengan prediksi. Sama seperti kemarin yang kita pelajari tentang probabilitas ya, ada kemungkinan ya. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan kemampuan ya menganalisa kejadian. Itu yang kita dapatkan nanti, ada kemampuan kita untuk menganalisa kejadian ya, artinya bisa kita membaca pola berdasarkan data yang sebelumnya. Artinya tidak bisa kita prediksi ya, data tersebut ataupun kejadian tersebut tanpa kita mengalami kejadian yang sebelumnya, tanpa kita mempunyai data yang sebelumnya. Jadi misalnya saya prediksi untuk masa depan ya, jadi harus ada yang namanya prediksi ataupun data yang sebelumnya. Kemudian ada juga perkirakan TSB dipengaruhi oleh satu nilai ya. Artinya di sini pola kejadian itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus mengenal pola kejadian itu ya. Misalnya untuk misalnya dalam bentuk grafik, berarti kejadian untuk nilai pada hari ini ataupun jumlah mahasiswa meningkat kira-kira 20 orang. Tahun depan meningkat kira-kira 23 orang. Tahun ini meningkat kira-kira 24 orang. Jadi di sini faktor naiknya, faktor naik, ada juga turun. Nah, kemungkinan di sini ada kejadian nanti meningkat ke 25 ya, seperti itu. Jadi kita belajar dari data yang sebelumnya. Kemudian ada juga nilai dalam proses simulasi bilangan acak ataupun bilangan random ya. Bisa kita katakan bahwa kita hanya memberikan bilangan. Artinya kalau misalnya itu tingkat kemungkinannya adalah 0 sampai dengan 1, jadi otomatis kita bisa membuat random atau nilai random itu 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya sampai dengan 1. Begitu juga seterusnya bila bilangan random ingin meniru kejadian yang terpasti gitu ya. Artinya sudah tidak pasti, tapi kita tentukan
ya ranknya ataupun batasan ya yang ada di dalam bilangan tersebut. Jadi batasannya kapan? Gitu. Kemudian selanjutnya adalah pembangkitan bilangan random. Tidak ada yang bisa memprediksi berapa. Nah, sudah artinya sudah jelas ya. Semakin besar digit random yang diminta, semakin tinggi tingkat prediksinya. Artinya semakin banyak data, semakin banyak jumlah data. Ya misalnya kita prediksikan antara 10 dan 100 kan, itu kan semakin tinggi hasil prediksi kita ya. Nah, ini ada rumusnya ya bilangan random. Yang pertama adalah ada rumus fx ya, fungsi x sama dengan 1 dan 0 ya, 0 lebih kecil dari x, kemudian lebih kecil dari 1. Jadi nilai x itu yang kita cari ya, itu yang kita inputkan berapa x nya. Jadi artinya harus lebih kecil dari x ya, misalnya kita tentukan 15, berarti harus lebih kecil dari 15 gitu ya. Itu juga seterusnya rumusnya ini ya, RR ya, kemudian kita bisa dapatkan ya 1 sigma 0 x dx kemudian sama dengan x2 dibagi dengan 2 sama 1 per 0 ya. Itu bisa kita lihat nanti ya, contohnya. Jadi 1 per 2 jadinya ya, 1 per 2 ya, berarti nilai x2 itu adalah 1 ya, 1 per 2. Kemudian ada properti nilai random. Yang pertama ini rumusnya ya, jadi tidak lepas dengan pecahan ya. Jadi x3 itu kita dapatkan dari mana ya, berarti nilai x3 itu salah satu variabel, nilainya adalah 1, kemudian dibagi dengan 1 per 2 ya. Ya dikurang dengan 1 per 2 berarti pangkat 2, artinya berarti 1 per 3 kurang dengan 1 per 4 artinya. Jadi 2 itu 2 kali 2 berarti 4. Jadi oke, itu masalah pecahan itu sudah biasa ya kita pelajari. Selanjutnya tentang pembagiannya. Jadi ada tujuan ya, pembagian ini pertama adalah tujuannya menghasilkan suatu urutan angka yang diantaranya 2 dan 0 dan 1 yang dihasilkan dari suatu distribusi uniform kemudian independen ya. Jadi artinya kita menghasilkan angka 1 itu dari independen dan angka 2 itu antara 0 ya. Jadi ataupun urutan data ya, urutan angka. Kemudian dapat kita lihat di sini ketika pembagian ya pseudo ataupun random ya, kemudian numbers, kemudian terdapat beberapa kesalahan tertentu, antara lain yang pertama adalah angka yang dihasilkan tidak berdistribusi seragam ya, artinya tidak sejalan ya, tidak sama gitu. Kemudian angka yang dihasilkan adalah discrete value sebagai ganti nilai kontinu ya. Jadi angka yang dihasilkan itu merupakan nilai yang diberikan ya, discrete value ini diberikan ganti nilai kontinu ya, itu seterusnya ya. Kemudian keluaran dari nilai seragam independen dari suatu nilai pembagian bilangan random ya, dapat diuji secara statistik ya, ataupun grafik ya, dapat diuji ya. Jadi ada jika keluar dari Rn pada saat diuji statistik dideteksi, Rn akan dapat dinyatakan sebagai Rn yang diterima ya. Jadi jika begitu diuji ya, Rn akan dapat dinyatakan sebagai Rn yang diterima. Jadi hasilnya nanti itu yang dimaksud dengan Rn. Rn itu adalah bilangan random ya, random, pembagian bilangan random. Pada umumnya ya ada beberapa yang digunakan adalah Rn dihasilkan oleh suatu komputer sebagai bagian dari simulasi ya. Jadi simulasi banyak metode pertimbangannya. Yang pertama, perhitungan secara mandiri tidak mahal walaupun simulasi memerlukan ribuan Rn ataupun ribuan data. Pilih metode yang Rn yang efisien. Jadi ada beberapa metode-metode dalam pembagian random seperti LCM
ya, seperti Monte Carlo dan sebagainya ya. Jadi pilih metode-metode yang sesuai dan efisien ya. Kemudian selanjutnya metode yang digunakan mempunyai siklus yang sangat lama ya. Ini rumusnya. Jadi artinya ini X1 I dikurang dengan ditambah dengan 1 sama dengan A X1. Inilah teknik pembangkitan rumusnya. Jadi kita akan mencari nilai A. Tentukan, yang pertama kita tentukan adalah nilai A. Nilai A nya berapa, nilai XI nya berapa, nilai nilai A, kemudian nilai C dan nilai M ya, itu yang kita tentukan nanti ya. Nilai A, nilai A, kemudian C dan M, dengan I sama dengan 0, 1, 2. Itu artinya 0, 1, 2. Jadi yang kita nilai adalah, kita cari tentukan pertama sekali adalah nilai A, kemudian nilai C dan nilai M. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat ya di sini linear ya, metode LCM nya. Ini LCM ya, linear konvensional ya, metode. Jadi ini ada LCM, metode LCM menghasilkan suatu urutan bilangan bulatnya. Itu metode LCM, di mana A itu merupakan konstanta perkalian. Artinya kita tentukan sendiri ya nilai A. Kemudian nilai XI itu nilai awal yang ditentukan ya, kita tentukan juga nilai awal ya. Kemudian nilai C dikenaikan ya, nilai kenaikannya berapa kita tentukan juga ya. Kemudian modulus ya, modulus itu artinya sisa bagi ya. Contohnya kalau misalnya jumlah datanya 26 mod 7 ya contohnya ya, bisa kita tentukan sisa baginya berapa. Jadi bisa kita pelajari, Anda pelajari mod ya. Di kriptografi ada itu metode, ada tuh mencari mod 26, mod 25, mod dan seterusnya ya. Jadi sisa bagi. Jadi kalau 26 misalnya nilainya di sini adalah 30, yang maka sisa baginya adalah 4 gitu ya. Kita lihat di sini. Ini rumusnya ya, RI rumus RI bilangan random antara 0 dan 1 dihasilkan oleh RI sama dengan RXI M 0, 1, 2 dan 3 ya. Itu juga seterusnya. Nah, ini ada rumusnya. Contoh yang pertama adalah X1 XI tambah 1 sama dengan A XI ditambah dengan C dan mod M ya. Jadi yang kita cari tadi yang pertama sekali adalah nilai M. Yang pertama dicari adalah nilai A sama dengan berapa, A sama dengan, kemudian B C sama dengan berapa, kemudian M. Itu yang kita tentukan pertama sekali ya. Yang pertama sekali kita tentukan ya, M. Jadi di sini sudah ditentukan bahwa rumusnya ini. Kemudian ini rumusnya, perhatikan di sini XI, kemudian RI. Rumusnya di sini adalah sudah ditentukan. Jadi A itu sudah kita dapatkan nilai A 21, C itu adalah 3, kemudian mod itu adalah nilai M itu adalah 16. Jadi kalau kita mencari, karena ini kan 0, mulai dari urutan 0 sampai dengan 20 jumlah datanya. Jadi kita ikuti rumus ya, 21 ini ya diambil dari nilai A, karena rumusnya tadi adalah A XI ya, nilai XI ini dikurang dengan 1 ya, dikurang dengan 1 ditambah dengan 3 ya, ditambah dengan 3, nah, ditambah dengan 3. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai ini adalah kita melakukan penambahan. Yang pertama sekali nilai
21 ini ditambah dengan 3 ya, ditambah dengan 3 ini rumusnya. 21 ditambah dengan XI ini kan 15 ya. 21 kemudian tambah dengan XI tambah dengan 3. Ini ada contoh soal. Yang pertama sekali adalah kita tentukan nilai dari A ya, kemudian nilai C, kemudian nilai M ya. Di sini sudah ada nilainya. A sama dengan 21, C sama dengan 3, D sama dengan dan M sama dengan 16 ya. Jadi untuk menghitungnya ini adalah kita masukkan dengan rumus. Ya, di sini rumusnya adalah 21. 21 itu diambil dari nilai A. Karena rumusnya di sini adalah AXI. Ya, A itu nilai A itu tadi kan 21. Ini kemudian kita buat 21 kemudian XI ya, dikurang dengan XI min 1 ditambah dengan 3 ya. Artinya XI ini yang kita tentukan yaitu ini awal ya, nilai adalah 15. Ini ditentukan ya, berapa kita kasih 15 terserah ini ya. Jadi mulai dari 15. Kemudian kalau kita jumlahkan misalnya ini 21 ya, 21 dikali dengan 15. Kenapa ini? Karena ini 0 sebenarnya. Jadi karena 0 ini kan berarti 15. XI dikali dengan XI kan dengan I, XI dikurang 1 ya, berarti dikurang 1 jadi 0 ya. Kemudian dikali dengan 15 ya, dikali dengan 15 ditambah dengan 3. Nah, jadi sama artinya nanti ini 318. Nah, 318. Oke, kemudian untuk mendapatkan ini berarti kita sudah dapat XI ya, kita dapat XI, nilai XI ini dibagi dengan 16 kan, nilai 16 ini ya, nilai 16 nah, dibagi dengan 16. Jadi hasilnya adalah dapat kita lihat di sini ya. Ini semua hasilnya diurutkan ya, diurutkan. Jadi begitu juga seterusnya, dibagi lagi dengan angka 14. Kemudian misalnya 14 misalnya kan 21 dibagi dengan 14 ya, dikali dengan 14 contohnya. Kita coba ya, kalkulator ya, ini ya. Jadi untuk mendapatkan nilai yang pertama sekali tadi adalah misalnya ini, untuk mendapatkan 318 berarti angka 21 21 dikali dengan 15 yang pertama tadi berarti sama dengan ditambah dengan nilainya adalah 3 ya. Nilai 3 tadi itu nilai C ya, ini nilai C ya. Nah, rumusnya kan tadi itu A XI ditambah dengan C ya, ditambah dengan C berarti nilainya 3 ya, ditambah dengan 3 sama dengan 318. Ini ya, sudah dapat 318. Seterusnya kita lakukan lagi ya, misalnya ini lanjut lagi 21 dikali dengan 14 ya, dikali dengan 14 dikali dengan 14 ya, 14 kemudian ditambah dengan 3 ya, sama dengan
297 ini ya, 297. Oke, berarti selesai kita untuk mendapatkan nilai 21x ya, nilai AX I dikurang dengan 1 ditambah dengan C ya, ini rumusnya ya, AXI ditambah dengan C ya. Kemudian nilai yang 14 ini adalah mod ya, mod yang dimaksud di sini kan X ya, X6, X ini kan 15, mod dari 15 ini berapa ya, mod dari 15. Jadi artinya kita bisa lihat 16 ini ya, modnya berapa, mod dari 16. Di contohnya kalau di sini adalah 318 ya, 318 mod 16 berarti nilainya adalah 14 gitu ya. Itu ya seterusnya 297 ya, mod 16 itu adalah nilainya ada 9. Jadi artinya mod itu adalah sisa bagi ya, sisa bagi ya, dari misalnya kan kita mod 26, berarti kalau misalnya nilainya lebih dari 26 berapa sisanya gitu ya, berapa sisanya. Jadi Anda pelajari ya mod ya, mod. Kemudian begitu juga seterusnya nilainya seperti ini. Jadi nilai ini dibagi ya, kita sudah dapat nilai XI jadi 15 ya, 15 dibagi dengan 16 berarti berapa ya. Jadi karena di sini 0 ya, berarti misalnya 14 dibagi XI, nilai XI dibagi dengan 16, 9 dibagi 16, kemudian 0 dibagi 16 tetap 0 ya, tetap 0. Jadi kalau misalnya 0 dibagi 16 berarti tidak bisa dibagi 0, tetap 0 ya. Oke, itu adalah nilai pembagitan, teknik pembagitan ya. Ini rumusnya teknik pembagitan dapat kita lihat di sini ada beberapa. Ada tes preferensi ya, ada beberapa macam nanti pembagitan ya. Ada juga pembagitan bilangan random dengan Excel. Nah, kita coba untuk bilangan random dengan Excel ya. Dapat kita lihat di sini ada contoh. Nah, pertama sekali kita tentukan ya nilai X ya. Jadi saya sudah buat di sini dalam bentuk tabel. Nilai 38 itu tadi yang pertama sekali kita tentukan ini dulu ya. Saya ubah misalnya nilai ini ya. Ini ditentukan misalnya saya buat 10 ya. Nah, otomatis kan berubah ya. 10 saya buat 21. Nah, tetap yang diinput di sini adalah nilai yang 15. Jadi tentukan nilai A, tentukan nilai C, tentukan nilai M ya. Nah, kalau kita lihat di si rumus ini adalah contohnya ya. Rumus ini 15 ini diinput ya. Jadi rumusnya tadi ada A XI tambah C ya, A XI tambah C. Jadi nilai A di sini adalah 20 ya, artinya ini adalah nilai A adalah ini 21 ya, dikali dengan 15 ya, baru ditambah dengan nilai C ya, ini ditambah dengan nilai C ini ya, ditambah dengan nilai C, berarti sama dengan nilainya adalah ini. Oke ya. Oke, kemudian untuk mendapatkan mod itu di Excel bisa ya. Jadi mod nanti tinggal kita tulis misalnya mod dari 15 ke 318 ya, ataupun mod kalau mod ya mod 16 ya, ini kita bisa lihat ya 14 ya. Untuk mendapatkan nilai 14 ini berarti mod dari B3 berarti dari 318 ke 14 ya, ke 14 ke 15. Jadi mod dari sini dapat nilainya adalah 318 ya, ke
kemudian mod ke 16 gitu ya. Itu juga seterusnya 293 mod ke 16, berarti sisanya adalah 9, begitu ya, 18 ya. Jadi inilah rumusnya di atas ya, caranya. Rumusnya B3 kemudian G5 ya. B3 ini kemudian G5 ini ya. Begitu juga nih kalau ini pembagian ya, pembagian tadi saya lihat di sini bagi ya, bagi G5 dibagi dengan 16 ya. Jadi misalnya C3 ini C3 dibagi dengan C3 ya, ini C3 dibagi dengan 16 ya, seperti ini. Jadi untuk mendapatkan mod itu misalnya sama dengan mod ya, mod ya. Nah, mod kita namanya mod 10 ya, mod 10 enter mod 10, kemudian misalnya saya buat mod 345 titik koma berarti 10. Nah itu yang nilainya adalah 5 ya, 1, 2, 3, 345 berarti nilai 10 adalah 5. Jadi ada modnya. Oke, jadi hasilnya ini ya, rumus ya. Jadi ikuti aja rumusnya ya, dapat Anda pahami ya. Oke, jadi itu saja yang saya sampaikan tentang pembangkitan bilangan random. Jika ada pertanyaan silakan di komen yang di bawah ini. Ingat jangan lupa di like dan di komen dan juga di subscribe ya.